Satu minggu Tuhan kami dalam pemeliharaan-Mu. Dan saat ini Tuhan Yesus Kristus, kami ada dalam rumah Tuhan, mau beribadah bersama-sama dalam kebaktian umas. Tuhan tolong kami, kuduskan kami, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Bapa yang kami lakukan Tuhan, sehingga ibadah ini tidak terhalang oleh dosa dan pelanggaran kami, tetapi diberkati oleh Tuhan. Dan kami selalu menanti-nantikan Tuhan terus melawat kami dalam ibadah kami yang datang dengan keadaan tubuh yang sakit. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau sanggup menyembuhkan kami. Yang datang dengan pergumulan-pergumulan Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kami, melepaskan kami dari setiap pergumulan permasalahan yang kami hadapi. Karena Allah kami Allah yang dahsyat dan ajaib. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus sampai masa tua kami, Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Tuhan tempat kami berharap, Tuhan tetap tempat kami berseru dan pertolongan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Kami berdoa Tuhan dalam hari-hari pencurahan Roh Kudus, biar Tuhan juga memberikan kami Roh Kudus yang selalu menguatkan setiap kami, menopang kami, menolong kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Seumur hidup kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Saya kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tiuplah sangkakala bagi Dia, bersorak-sorai bagi Sang Raja, sebab Engkau layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya Tuhan, haleluya. Glory bagi.
sekira mana kuna ya tasiki. Ya rata sikina mana kata ya tasekira mana kana ye. Ya rata sana mana kuna ya tasekira mana kana ya tasanda. Ya rata kana mana kuna ya tasekira mana kana ye. Glory glory bagi ya rata kana mana kana ye. Glory, 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 glory. Satu hal yang ku rindu, ya Tuhan, berikan di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di belakang-Mu. Mari rindukan selalu Roh Kudus daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu dan menyembah, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Dengan kerinduan, mari apa semua nyanyikan pujian ini dari awal, katakan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan,
di hari-hari kami. Kuasai kami ya Roh Kudus, bertakhtalah, memerintahlah atas kami, berdaulatlah atas kami. Kami ini milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kasih yang mula-mula biar ada pada setiap kami kepada Tuhan. Cinta yang mula-mula, yang haus kepadamu. Rasa haus dan lapar terus ada pada kami. Berharap kepada Tuhan, menanti-nantikan janji-Mu Tuhan, menjadi pegangan kami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Suatu kekuatan yang baru ketika kami ada dalam hadirat Tuhan. Biar atas sekiranya sampai masa tua kami, Tuhan tetap memelihara kami, menggendong kami. Kami percayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Damai sejahtera-Mu memenuhi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Mari sambil nanti berdiri, kasih tepuk tangan. Apa bisa kasih salam satu dengan yang lainnya, katakan Tuhan selalu mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Anggur baru dicurahkan, semua menyanyi bersama memuji Tuhan. Tercurah bagi
dulu ya. Semua memuji Tuhan. Mari siapkan hati kita. Siapkan hati Allah untuk menerima firman Tuhan. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Ku mengasihimu.
menjadi iman kami dalam hidup kami Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Iman kami tidak akan tergoyahkan karena ada Roh Kudus dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih di ibadah yang spesial hari ini Tuhan. Kami merayakan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Tuhan berbicara bagi setiap kami. Bahkan kami serahkan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya untuk setiap kami pagi hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Urapi pemberitaan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasih Tuhan. Shalom. Berapa banyak yang diberkati Tuhan. Haleluya, amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Wow, haleluya. Hari ini ibadah umat spesial Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena baru 1 hari yang lalu, kemarin tepatnya, kita sama-sama merayakan satu peristiwa yang luar biasa dalam sejarah kehidupan gereja, dalam sejarah kehidupan umat manusia, yaitu kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Apa itu Hari Raya Pentakosta? Hari Raya pencurahan Roh Kudus. Amin, saudara. Ya, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap manusia. Kita baca ayatnya ya. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu seperti tiupan angin keras. Suatu tiupan seperti bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat sama-sama dengan keras, 1, 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, peristiwa pencurahan Roh Kudus itu nyata. Sama-sama katakan nyata. Ya, dan dampaknya luar biasa. Ya, kita semua butuh yang namanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang selalu berkemenangan setiap hari. Amin. Supaya kita menjadi orang-orang yang gagah perkasa dalam setiap keadaan dan musim hidup kita. Itu kuasa Roh Kudus akan menyertai, memperlengkapi kita. Dan hari itu ya, dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, slide berikutnya, murid-murid 120 murid di loteng Yerusalem, mereka dibaptis Roh Kudus. Ada hal yang menarik Bapak Ibu, Oma Opa. Gini, rata-rata murid-murid Yesus pada waktu itu adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa, bukan orang-orang hebat, bukan orang-orang yang berpendidikan tinggi, bukan orang-orang yang punya jabatan, tapi rata-rata orang-orang yang sangat sederhana, orang-orang yang biasa-biasa. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang yang biasa ini, orang-orang yang sederhana ini, ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka diubahkan menjadi orang-orang yang luar biasa. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Amin, saudara. Amin. Petrus seorang nelayan, tidak berpendidikan tinggi Bapak Ibu, tapi hari itu dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa yang terjadi? Petrus dapat kuasa. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan dia bisa membangkitkan orang mati, saudara. Bahkan dia bisa berani berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Ada satu kuasa yang mengubah kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu, Oma Opa mungkin berkata, aduh Pak Kris, saya ini hanya ibu rumah tangga biasa, saya ini hanya jadi oma yang biasa, saya ini hanya jadi opa yang biasa.
Saya bukan dari latar belakang orang yang berpendidikan tinggi. Saya tidak peduli Bapak Ibu. Satu hal yang saya peduli, hidup saudara harus dipenuhi Roh Kudus. Katakan amin. Kalau hidup oma opa Bapak Ibu dipenuhi Roh Kudus, oma opa akan menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Katakan amin. 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 Bapak Ibu akan jadi oma yang super. Akan jadi opa yang super. Karena ada supranaturalnya Tuhan. Amin. Cucu saudara sakit, gak usah dulu cari dokter. Oma doain tumpang tangan, 5 menit langsung sembuh. Amin. Amin. Suami saudara lagi encok asam urat, gak usah dulu cari dokter. Istrinya, si omanya doain, mana pi, sini pi, mana yang sakit, mana. Mami tumpangin tangan dalam nama Yesus, asam uratnya jadi asam manis saudara. Amin, ada yang amin lagi. Kalau asam manis itu ikan gurame. Ya, artinya apa? Oma opa akan diperlengkapi kuasa Tuhan. Amin, tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Kita lihat dasar firman Tuhannya oma opa, ya. Dalam Alkitab, Yohanes Pembaptis dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-8, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Bahkan Tuhan Yesus berkata dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Oma opa, Bapak Ibu, baptisan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus itu sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus, sudah dijanjikan oleh Bapa. Kita nggak hanya dibaptis selam secara iman kekristenan kita, tapi Tuhan juga memberikan kita baptisan Roh Kudus. Slide berikutnya mari kita lihat. Bapak Ibu, oma opa, 2 hal ini yang menjadi momen penting, bahkan menjadi pengejaran dalam hidup kita, yaitu apa? Kita dibaptis selam sebagai tanda kita lahir baru, sebagai simbol kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus, mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mulai hari itu nama kita tercatat di surga. Tetapi Tuhan juga mau menambahkan buat kita semua, yaitu apa? Baptisan Roh Kudus. Katakan amin. Apa fungsinya baptisan Roh Kudus? Untuk memperlengkapi saudara, supaya saudara menjadi orang-orang yang berkemenangan setiap hari. Katakan amin. Karena Alkitab bilang begini, setelah kita lahir baru, setelah kita dibaptis, maka kita harus mengerjakan keselamatan kita. Betul Oma Opa? Amin. Dan untuk bisa mengerjakan keselamatan kita, untuk bisa menjaga hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan, kita butuh bantuan Roh Kudus. Kita butuh kuasa Roh Kudus. Makanya baptisan selam aja, kalau untuk orang-orang Pentakosta seperti kita Bapak Ibu, itu masih belum cukup. Kita butuh dibaptis Roh Kudus untuk menjaga kita, supaya kita bisa tetap berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin dalam perjalanan hidup ada kalanya kita jatuh bangun, tapi kalau ada Roh Kudus yang akan mengingatkan kita, membangkitkan kita, untuk kita bisa tetap bangkit dan kembali kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Amin, tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Bahkan pengakuan iman dari GBI, ya, gereja kita, slide berikutnya. Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Sama-sama katakan bahasa roh. Yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Saya berharap hari ini oma-oma dibaptis Roh Kudus. Dan kalau ada yang belum dapat karunia bahasa roh, hari ini kita akan minta sama Tuhan. Amin. Nanti di akhir ibadah kita akan berdoa bersama-sama, ya Tuhan curahkan Roh Kudusnya. Oma-oma dapat satu kuasa yang dahsyat. Kita punya karunia bahasa roh. Bahkan pengakuan iman dari GBI, dari gereja kita, peristiwa Roh Kudus pada hari Pentakosta merupakan penggenapan janji Bapa
tentang baptisan Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada orang percaya untuk melayani. Oh, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya. Katakan amin. 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 Dan ada janji untuk orang yang percaya. Bapak, Ibu, saya kasih gambaran begini. Tuhan gak akan mungkin kasih kepada orang yang tidak percaya. Contoh misalkan, contoh di gambarannya ya. Hari ini nanti mungkin saya akan ajak Bapak Ibu, ayo kita terima Roh Kudus, kita dibaptis Roh Kudus. Tuhan pasti akan kasih kepada saudara. Tapi kalau ada orang dari luar, orang yang dalam tanda petik sembarangan, latar belakang imannya bukan iman kepada Yesus, saya ajak dia terima Roh Kudus ya, gak bisa, karena dia tidak percaya. Tapi saudara dapat, akan diberi Tuhan karena saudara orang-orang percaya. Katakan amin. Ini kelebihan kita sebagai orang-orang percaya. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Slide berikutnya, mari kita lihat apa tujuan dari baptisan Roh Kudus. Kenapa saya harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama, untuk memperlengkapi orang-orang percaya dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan, yaitu pelayanan pemberitaan Injil dimanapun mereka berada. Amin. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia perintahkan kita, ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Yerusalem itu bicara keluarga kita. Samaria itu bicara di Yudea, itu bicara orang-orang di sekitar kita. Samaria itu bicara orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, dan saya, kita punya tugas yang sama, menjadi saksi. Katakan amin. Amin. Menjadi saksi dan menyelesaikan amanat agung. Apa sih artinya menjadi saksi? Hidup kita jadi berkat. Apa artinya kita menyelesaikan amanat agung? Menyelesaikan amanat agung itu bicara bawa jiwa untuk Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang mau bawa jiwa untuk Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya selalu ajarkan kepada setiap jemaat, sebelum kita dipanggil Tuhan, minimal satu orang udah kita bawa kepada Tuhan. Minimal satu orang saudara bawa sama Tuhan. Karena nanti waktu kita ketemu Tuhan, Tuhan gak tanya yang lain. Oma, waktu di bumi kerjanya apa? Gajinya berapa? Usahanya apa? Tabungannya berapa? Emasnya ada berapa kilo? Suaminya ganteng ya? Cucunya berapa? Cicitnya berapa? Tuhan Yesus gak tanya begitu. Yang Tuhan tanya ketika ketemu kita nanti di sini, Tuhan cuma tanya, sudah berapa jiwa yang kamu bawa kepada aku? Amin, saudara. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi anak kita. Ayo bawa jiwa untuk Tuhan. Nah, untuk kita bisa bawa jiwa, untuk bisa jadi saksi, kita butuh kuasa Roh Kudus. Sama seperti Petrus, setelah dia dipenuhi Roh Kudus, dia turun dari kota Yerusalem, dia menjadi saksi. Dia khotbah, 3.000 orang yang mendengar, menyerahkan diri, lalu percaya kepada Yesus, kemudian dibaptis. Petrus, saya kira nih ya, Petrus ini orangnya mungkin malu-malu dulunya, saudara. Dia hanya nelayan, gak ada sesuatu yang dia bisa banggakan. Dia gak punya gelar STH, MTH, dia gak punya gelar pendeta. Dia hanya nelayan, jadi murid Kristus. Tapi seorang nelayan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berani ngomong di hadapan 3.000 orang. Bapak, Ibu, kadang kita mau nasehatin anak kita aja kadang takut-takut. Betul apa betul? Betul apa betul? Kadang kita mau injilin anak mantu kita takut-takut. Betul apa betul? Kadang kita mau nasehatin cucu kita takut-takut. Betul apa betul? Tapi kalau ada Roh Kudus, kita jadi berani menginjil, menasehati anak kita, mantu kita, cucu kita, bahkan orang lain yang ketemu sama kita, kita jadi berani. Kita gak takut-takut.
Karena Roh Kudus yang memberikan kita kuasa. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Yang kedua, tujuan baptisan Roh Kudus untuk kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat akan menyertai kita. Ini yang tadi saya bilang, Bapak Ibu, doakan orang sakit pasti disembuhkan. Karena dalam hidup Bapak Ibu ada kuasa Roh Kudus, ada kuasa mujizat. Amin. Doain orang kesurupan, gak usah lagi panggil pendeta, saudara yang doain. Amin. Siapa yang masih takut sama setan? Angkat tangan. Angkat tangan. Hah? Masih takut sama setan? Tidak, puji Tuhan. Setan kredit, masih takut sama setan kredit? Artinya debt collector. Hah? Tidak, bagus. Saudara, doakan orang-orang yang kalau ada Pak Pendeta, nih tetangga saya Pak Pendeta, teriak-teriak Pak Pendeta, aduh ada roh jahat Pak Pendeta. Doain saudara, jangan takut. Ada Roh Kudus dalam hati kita, dalam hidup kita. Katakan amin. 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 Jangan takut. Ada kuasa Tuhan. Bahkan orang sakit, aduh saudara, saya percaya ada kuasa mujizat Tuhan menyertai kita. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Saudara, yang ketiga, saya mau minta pemain musik standby. Nah, yang ketiga, tujuan baptisan Roh Kudus untuk membimbing dan menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah. Roh Kudus akan mengajarkan setiap orang yang dipenuhinya akan kebenaran-kebenaran Allah dalam pemberitaan firman yang kita terima. Bapak Ibu, tiap hari Minggu kita ibadah, kita dengar khotbah. Kadang ada yang bisa langsung ngerti, ada juga yang kita belum bisa ngerti ini kemana ya artinya ya. Tapi disitulah pekerjaan Roh Kudus memberikan kita pengertian. Katakan amin. Bahkan bukan cuma pada saat kita dengar khotbah, tapi dalam menjalani kehidupan kita hari-hari Bapak Ibu, banyak hal-hal yang kita nggak bisa mengerti. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, terutama peristiwa yang buruk, dan kita nggak ngerti kenapa ya ini bisa terjadi. Dan kita butuh diajarkan oleh Roh Kudus. Katakan amin. Kenapa ya Pak Pendeta? Suami saya kok marah-marahin saya terus ya Pak Pendeta, padahal saya kan gak salah apa-apa ya Pak Pendeta. Kenapa ya Pak Pendeta kok anak saya yang ngalamin musibah ya Pak Pendeta? Kenapa ya Pak Pendeta harus keluarga saya yang mengalami seperti ini? Kenapa ya Pak Pendeta kok istri saya dipanggil Tuhannya cepet banget? Kok anak saya masih muda dipanggilnya cepet banget? Kenapa dan kenapa? Betul apa betul? Banyak peristiwa yang kita alami kita nggak ngerti. Dan maaf Bapak Ibu, karena ketidakmengertian kita, hati-hati kita sering salah paham sama Tuhan. Kita sering salah paham sama keadaan. Dan maaf ya Bapak Ibu, karena kita salah paham, ujung-ujungnya kita bisa jadi kecewa sama Tuhan. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul? Saudara, satu kali saya melayani di satu daerah di Belitung. Ada orang Belitung di sini? Ada Oma orang Belitung. Ya, Belitung tuh makanannya enak-enak, ya. Saya melayani gereja di sana. Saya ketemu satu bapak. Bapak ini saya kenal. Kalau tiap kali saya ke gereja itu, bapak ini rajin ibadah. Tapi satu kali ketika saya datang melayani di gereja itu, bapak ini nggak nongol ibadah seharian. Saya cari dia. Lalu saya tanya sama pengerjanya, si bapak itu kemana? Kok hari ini dia nggak gereja? Lalu pengerjanya dia bilang gini sama saya, Pak Kris, bapak itu udah 4 bulan nggak datang gereja. Saya tanya, kenapa? Pak, anaknya baru meninggal 4 bulan yang lalu. Dan dia bilang dia belum mau datang ke gereja. Lalu saya bilang sama si pengerja gereja ini, saya bilang, besok anterin saya ke rumah bapak itu. Saya mau kunjungan. Besok paginya saya bertamu di rumah bapak ini, saudara. Lalu saya tanya, Pak,
Saya ngomong dulu, saya sampaikan turut berduka cita. Pak, saya turut berduka cita ya. Tuhan punya rencana yang baik buat kita semua. Lalu saya tanya, Pak, kenapa Bapak udah 4 bulan gak gereja? Tahu gak saudara? Bapak ini ngomong apa? Dia bilang gini, Pak Kris, maaf ya Pak Kris, saya ini kecewa sama Tuhan. Kaget saudara. Waktu dia ngomong begitu, hati saya agak berdebar. Lalu Tuhan ingatkan saya gini, kamu bahasa roh dalam hati, bahasa roh. Saya bangun iman saya, bangun diri saya. Saya berbahasa roh sambil, karena ini Bapak yang orang yang kecewa sama Tuhan pasti bisa meledak-ledak saudara, dan banyak aja asumsi-asumsinya. Lalu dia bilang begini, ya Pak, kenapa anak saya masih muda dipanggil Tuhan, meninggalnya kecelakaan lagi Pak? Padahal anak saya Pak lagi setia-setianya sama Tuhan. Anak saya hidup taat sama Tuhan. Pak, anak saya itu pemain musik di gereja Pak, pemain drum Pak. Kenapa? Saudara, saya bingung ditanya begitu saudara, karena saya bukan Tuhan. Dan hari itu Bapak itu penuh dengan pertanyaan, kenapa. Tapi tahukah saudara, selama beberapa menit saya berbahasa roh dalam hati, Roh Kudus mulai mengajarkan saya. Roh Kudus mulai memberikan pengertian kepada saya. Roh Kudus bilang begini, Christian, coba kamu ingat cerita tentang Raja Hizkia yang udah mau mati tapi disembuhkan Tuhan. Lalu saya coba sampaikan kepada Bapak ini, dan Roh Kudus menguraikan, Pak, Tuhan ingatin saya tentang kisah Raja Hizkia, Raja Yehuda, yang hari itu udah divonis mati sama Nabi. Tapi Hizkia bilang, Nabi tolong dong ngomong sama Tuhan, kasih saya umur panjang. Lalu Tuhan kasih umur panjang. Betul saudara ya? Berapa tahun? 15 tahun. Tapi tahukah saudara, setelah Hizkia dikasih umur panjang 15 tahun, apa yang terjadi? Justru Hizkia berbuat dosa. Dia memamerkan kerajaannya dan seisi istananya saudara. Dan Nabi marah, Tuhan marah. Hizkia, apa yang kamu lakukan? Yang kamu lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu apa hubungannya dengan kejadian bapak ini dan anaknya yang meninggal? Roh Kudus kasih saya hikmat begini, kamu sampaikan kepada bapak ini. Lalu saya sampaikan, saya bilang begini, Pak, bapak bersyukur anak bapak dipanggil Tuhan dalam keadaan lagi setia-setianya sama Tuhan. Bapak bersyukur anak bapak dipanggil Tuhan dalam keadaan dia lagi taat-taatnya sama Tuhan, lagi hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Pak, Tuhan yang paling tahu kecenderungan hati manusia. Bisa saja kalau anak bapak umur panjang, di tengah jalan anak bapak meninggalkan Tuhan, anak bapak bikin hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan tahu yang terbaik. Saya mau kasih tahu buat saudara, Roh Kudus mengajarkan kita, memberikan kita pengertian. Katakan amin. Kalau banyak hal yang saudara gak ngerti, jangan cepat-cepat marah sama Tuhan. Jangan cepat-cepat marah sama keadaan. Saudara harus banyak doa menyembah Tuhan, bahasa roh, supaya Roh Kudus ajarkan kita. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Katakan amin saudara. Amin. Saudara, ini ada ibu saya di sini. Ya, saya bersyukur mama saya rajin ibadah rumah sekarang. Ya, tepuk tangan dulu buat mama saya saudara ya. Ada nengok-nengok yang mana? Pokoknya yang kecil-kecil mirip saya saudara ya. Memang kita nih keluarga imut-imut saudara ya. Tapi bukan keluarga amit-amit, bukan. Ya, saudara, kami punya, mama saya punya anak 3 ya. Kami ini 3 bersaudara sebenarnya saudara. Tapi anak yang nomor 2 dari mama saya, jadi adik saya langsung di bawah saya. Tahun 2005 meninggal dipanggil Tuhan karena sakit leukemia, kanker darah stadium 4 saudara. Divonisnya tuh tahun 2003. Waktu divonis sakit kanker darah stadium 4, kami semua berdoa, minta mujizat sama Tuhan. Kami beriman, kami minta mujizat Tuhan. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi? 2 tahun kemudian, 2005, justru Tuhan
panggil adik saya. Adik saya meninggal. Jujur, hari itu hati saya sempat kecewa sama Tuhan. Lalu Tuhan tanya saya, kenapa kamu kecewa? Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan kan tahu saya dan keluarga selalu berdoa dengan iman, minta mujizat. Tuhan kan tahu kami doa dengan percaya, minta mujizat. Tapi kok Tuhan gak kasih mujizat? Tahu gak saudara? Tiba-tiba saat itu Roh Kudus memberikan saya pengertian yang baru tentang mujizat. Tuhan bilang begini, Grace, kamu tahu gak? Waktu kamu berdoa minta mujizat untuk adik kamu yang lagi sakit, sesungguhnya aku sudah memberikan mujizat buat adik kamu. Saya tanya, mujizat apanya Tuhan? Adik saya gak sembuh loh Tuhan. Adik saya malah meninggal loh Tuhan. Lalu Tuhan berikan saya pengertian, Roh Kudus berikan saya pengertian. Chris, coba kamu ingat, adik kamu sakit berapa lama? Dirawat berapa lama? Dan dalam satu ruangan, angkatan yang sakitnya sama, siapa lebih dulu dipanggil? Jadi karena kita kelas 3 waktu itu rumah sakit Darmais saudara, satu kamar itu ada 8 orang pasien, 8 tempat tidur. Pasien pertama 3 bulan meninggal, pasien kedua 6 bulan meninggal, pasien ketiga 8 bulan meninggal, terus berurutan. Dan tahu gak saudara, saya baru ingat, ternyata yang paling lama bertahan itu adik saya, yang paling terakhir meninggalnya selama 2 tahun. Dan tahu gak saudara, selama 2 tahun itu dalam perawatan kemoterapi saudara, adik saya masih bisa dibaptis, terima Tuhan Yesus. Adik saya masih bisa melayani Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan genap 2 tahun, dia dipanggil Tuhan. Lalu Tuhan memberikan saya pengertian tentang mujizat. Saudara kali ini baik-baik, mujizat di mata Tuhan itu bukan hanya bicara gak ada uang, dapat uang, sakit lalu sembuh. No, bukan hanya itu. Tapi mujizat yang sejati adalah ketika kita bisa bertahan di dalam pergumulan, di dalam sakit penyakit, itu adalah mujizat Tuhan. Itu sudah mujizat. Saya percaya Bapak Ibu Oma-Opa hari ini, saudara sudah mengalami mujizat Tuhan. Tahu dari mana Pak Pendeta? Karena Bapak Ibu lagi banyak masalah, tapi Bapak Ibu masih bisa tetap kuat datang ke gereja di tempat ini. Itu mujizat Tuhan loh. Katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Amin. Kita akan selesai. Bapak Ibu, yang keempat, baptisan Roh Kudus akan memberikan kita karunia-karunia roh. Bapak Ibu akan dipenuhi dengan karunia-karunia dari Allah, dari Tuhan. Bahkan Bapak Ibu akan dimampukan untuk kita bisa menghasilkan buah-buah roh karena pertolongan Roh Kudus. Katakan amin saudara. Amin. Ini bahasa roh, ini baptisan Roh Kudus dampaknya. Nah yang kelima, Bapak Ibu, kuasa Roh Kudus, baptisan Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk bertahan. Tadi yang saya bilang, mujizat untuk kita bisa bertahan di dalam segala tekanan kondisi apapun, terutama dalam permusuhan, penganiayaan, dalam pelayanan pemberitaan Injil. Nah Bapak Ibu, bagian yang terakhir, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, ada tandanya. Sama-sama katakan ada tandanya. Apa tandanya? Yaitu berbahasa roh. Sama-sama katakan berbahasa roh. Bahasa yang kita gak ngerti, bahasa yang kita belum pelajari sebelumnya, tapi kita bisa mengeluarkannya. Itu tanda awal dari baptisan Roh Kudus. Berbahasa roh, bahasa lidah. Ini tanda awal. Nanti kita akan minta saudara, kita akan minta sama Tuhan ya. Nah pentingnya untuk kita bahasa roh, slide berikutnya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu banyak berbahasa roh, berdoa dalam roh, roh saudara akan jadi kuat. Katakan amin. Karena ketika kau berbahasa roh, kau sedang membangun dirimu, kau membangun imanmu, kau membangun rohmu saudara ya. Bahkan ketika kita banyak berbahasa roh, roh kita disegarkan Tuhan, jiwa kita jadi lega saudara. Amin. Saya sering banget dalam keadaan berat, tekanan yang begitu berat, tapi ketika saya berdoa berbahasa roh, tiba-tiba hati saya jadi plong.
jiwa saya jadi peluh, saudara. Itu fungsinya bahasa roh. Bahkan yang keempat, bahasa roh membuat kita menjadi bersemangat dalam memuji dan menyembah Allah. Katakan amin. Dan bahasa roh itu juga memelihara kepenuhan Roh Kudus. Bahasa roh bicara gini, supaya api kita tidak padam. Katakan amin. Bahasa roh terus. Nah, bagaimana sekarang untuk saya bisa menerima baptisan Roh Kudus? Yang pertama, kita harus rindu. Sama-sama katakan rindu. Dan haus akan Roh Kudus. Minta kepada Tuhan Yesus. Nanti saya akan ajak Bapak Ibu semua maju ke depan. Saya akan ajak, tapi dengar, ketika saudara nanti maju ke depan, hal yang pertama saudara harus lakukan, saudara harus rindu, saudara harus haus. Roh Kudus penuhi saya, Roh Kudus penuhi saya. Saya udah capek hidup sendiri tanpa Roh Kudus. Saya butuh Roh Kudus. Amin, saudara. Sama seperti orang lapar pengen makan, sama seperti orang haus pengen minum. Yang kedua, buka hati. Sama-sama katakan buka hati. Amin. Jangan keraskan hati. Dan yang ketiga, percaya dengan iman. Sama-sama katakan percaya. Nanti kalau tiba-tiba saudara didoakan, tadi saya ngobrol dengan Ibu Hana, saya dan beberapa tim dari UMAS akan doakan Bapak Ibu untuk terima baptisan Roh Kudus. Kalau tiba-tiba saudara merasakan sesuatu di hati saudara, lalu ada dorongan yang menggerakkan lidah saudara, bibir saudara, jangan ditahan. Katakan amin. Jangan malu, jangan malu. Itu berkat buat kita Bapak Ibu, itu senjata buat kita. Bahkan Alkitab bilang apa? Bahasa roh itu bahasa rahasia, senjata rahasia untuk kita hancurkan iblis, Bapak Ibu. Amin. Orang-orang yang berbahasa roh itu orang-orang yang lebih kuat dari orang-orang yang tidak berbahasa roh. Karena Roh Kudus dibangun dalam kehidupannya. Amin. Amin, saudara. Dan nanti kalau maju, please, gak usah lagi tengok kiri kanan, tapi lihat Tuhan Yesus saja. Jangan lagi lihat ibu ini, lihat bapak itu. Jangan. Saudara pribadi sama Tuhan Yesus. Dan pesan saya, kalau saudara udah dapat bahasa roh, pulang ke rumah harus selalu dipraktekkan. Katakan amin. Jangan malu berbahasa roh. Itu keuntungan buat kita. Dulu banget, awal-awal waktu saya dapat bahasa roh, dibaptis Roh Kudus, saya sempat malu-malu. Di rumah kalau lagi doa, di rumah tuh yang bertobat lebih dulu saya, saudara. Yang dibaptis Roh Kudus lebih dulu tuh saya. Keluarga saya masih Injili lah, masih gereja lama. Kalau saya doa saat tertentu di rumah, kadang saya mau berbahasa roh agak malu-malu. Tapi kadang saya suka pakai kesempatan. Nah, mama saya nih suka bikin kue. Kalau ngadon kue tuh suka pakai mixer. Mixer kan suaranya gitu, saudara ya. Nah, kalau tombol mixernya 4 lagi kencang, saya bahasa rohnya kencang. Jadi ketutupan sama suara mixer, saudara. Tapi kalau suara mixernya pelan, dulu saya malu-malu. Tapi berjalan seiringnya waktu, Roh Kudus berikan saya keberanian. Ngapain malu? Bahasa roh itu senjata buat kita. Itu senjata buat kita. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, aku rindu. Sama-sama katakan pujian ini. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawakan-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku. Bapak Ibu nyanyi dengan kerinduan, nyanyi dengan hati yang terbuka. Minta sama Tuhan, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawakan-Mu.
saya ajak, taruh tangan kanan saudara di hatimu sebentar. Saudara ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini aku minta Roh Kudus-Mu turun dalam hidupku, memenuhi aku. Roh Kudus, penuhi aku. Tuhan, pagi ini baptis aku dengan Roh Kudus. Tuhan, aku rindu, aku haus, aku buka hati untuk Roh Kudus-Mu. Tuhan, aku capek, aku lelah hidup tanpa Roh Kudus. Aku mentok Tuhan, banyak hal-hal yang aku gak mengerti, dan aku butuh Roh Kudus mengajarkan aku. Bahkan aku butuh kekuatan supranatural dari Roh Kudus. Selalu masing-masing berdoa pribadi-pribadi. Berdoa 1 menit sebelum kita maju. Selalu berdoa sama Roh Kudus. Selalu berdoa sama Tuhan Yesus. Selalu berdoa sama Tuhan. Berdoa. Beberapa menit ke depan, ada satu momen yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan di tempat ini. Selalu berdoa. Enggak apa-apa saudara meneteskan air mata, enggak apa-apa saudara. Tuhan kenal air mata saudara. Bahkan Tuhan mengerti bahasa air mata saudara. So, berdoa sama Tuhan, berdoa. Engkau yang hari-hari ini sedang lelah, capek, mentok, ngadepin keluargamu, ngadepin suamimu, ngadepin anak-anakmu, ngadepin mantumu, ngadepin cucumu, ngadepin istri. Sudah mentok, sudah datang, sudah butuh pertolongan Roh Kudus, sudah butuh penghiburan Roh Kudus. Atau hari-hari ini ada banyak kejadian-kejadian yang buruk, atau musibah-musibah yang gak ada angin, gak ada apa-apa, tiba-tiba menimpa saudara. Dan saudara gak ngerti kenapa itu terjadi. Selalu butuh diajarkan Roh Kudus. Jamaya Roh Kudus, dengan lembut katakan, ku rindukan Kau di sini saat ini. Set your holy fire, Lord. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Nanti waktu maju, jangan tahan hatimu ya saudara. Jangan tahan hatimu. Mari silakan Bapak Ibu maju ke depan. Tuhan, mari Bapak Ibu semua maju ke depan, Engkau yang sudah dibaptis Roh Kudus juga gak apa-apa maju ke depan, supaya rohmu semakin menyala-nyala. Ayo maju ke depan, jangan malu, jangan lihat kiri kanan. Saudara datang dengan haus, dengan lapar. Saudara, ayo maju. Ayo maju Bapak Ibu, jangan malu. Tuhan aku rindu. Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan aku siap, penuhi
So berdoa di kursi saudara, berdoa dalam roh, berdoa dalam roh. Berdoa dalam roh, berdoa. Jangan tahan. Jangan diam, ayo berdoa dalam roh. Terima karunia rohani. Terima dalam Nabi. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Keluar dari tempat ini kami menjadi orang-orang yang berbeda. Kami menjadi manusia yang lain. Manusia yang dipenuhi oleh Roh Allah. Kami keluar menjadi pasukan-pasukannya Tuhan yang dahsyat, yang siap menghancurkan musuh. Tuhan terima kasih. Ya Roh-Mu terus berdia pada setiap kami. Dan setiap hari kami bangun hubungan intim dengan Tuhan. Kami gak mau malu-malu berbahasa roh. Kami mau aktif berbahasa roh. Berdoa dalam roh. Menyembah dalam roh. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu terus bekerja atas anak-anak-Mu Tuhan. Menghibur, menolong, menguatkan, mengajarkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Syukur Tuhan untuk urapan Tuhan, untuk hadirat Tuhan, untuk firman yang kami terima. Biar semua dimateraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan setiap kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Saatnya kami akan memberikan persembahan kami, ucapan syukur kami. Tuhan kuduskan setiap persembahan yang kami berikan. Dapati setiap kami, hamba-hamba-Mu ini memberikan persembahan karena kami mengasihi dan mencintai Tuhan. Dengan sukacita, kerelaan kami memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Ku
ya. Kita semua pasti dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu yang menjadi kerinduan kita tiap hari. Terima kasih Pak Kris untuk firman-Nya. Siap dengan pertanyaannya ya Oma-Opa. Saya percaya kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita juga dikasih hikmat untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Amin. Karena saya percaya Oma-Opa pinter-pinter semuanya. Sampai saya bingung mau bikin pertanyaannya apa. Kasih tepuk tangan dulu, puji Tuhan. Ya, untuk yang pertama, dasar ayat yang melandasi kita untuk baptisan Roh Kudus ini apa? Ya, silakan Ibu Benia. Satu, memperlengkapi orang-orang yang percaya dalam menyelesaikan amanat agung. Maksudnya ayatnya, Landasan ayat. landasan ayatnya, bukan tujuannya. Landasan teologi baptisan Roh Kudus. Yang pertama terdapat di mana ayatnya? Ya, boleh silakan Esther untuk bantu. Markus 1 ayat 8. Buat Esther, silakan Esther maju. Oke. Silakan pertanyaan nomor 2. Pertanyaan yang kedua, ada 5 tujuan dari baptisan Roh Kudus. Sebutkan 3 aja. Ya, Ibu Benia. Satu, memperlengkapi orang-orang percaya dalam menyelesaikan amanat agung. Ya. Dua, melakukan perbuatan besar, melakukan perbuatan besar dalam kudus. Maaf, bisa lebih jelas Ibu. Menjadi Diulang. melakukan perbuatan besar. Ya, perbuatan besar itu mujizat dan ya mujizat dalam hidup ini. Oke. Tiga, untuk membimbing dan menuntun kita kepada kebenaran. Ya, itu 3 hal. Oke. Empat, Sudah cukup Bu Benia. 3 aja, tadi pertanyaannya 3 aja. Ya, kita kasih tepuk tangan ya. Jadi tadi pertanyaannya, tujuan dari baptisan Roh Kudus ada 5. Sebutkan 3 saja. Yang dijawab adalah memperlengkapi orang percaya untuk menunaikan amanat agung. Yang kedua untuk melakukan mujizat ya. Kemudian yang ketiga memperlengkapi orang percaya untuk menuntun kita pada kebenaran Allah. Oke. Sekali lagi kasih tepuk tangannya. Oke. Yang ketiga, pertanyaan terakhir. Yang ketiga, ada kuncinya supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, Ibu Dewi, kunci untuk kita dipenuhi Roh Kudus. Ada 3 juga ya. memperlengkapi supaya kita tetap berkenan pada Tuhan. Tanda-tanda Roh Kudus. Ya, mungkin ada yang bisa bantu, silakan Ibu Fani. Mempunyai kerinduan yang besar, Ya, membuka hati juga. Nomor 3, percaya dengan iman. ya, puji Tuhan. Kondisi lansia yang sudah terbatas seperti mempunyai penyakit medis, jadi tempat tidur bisa melakukannya dengan keadaan duduk ya. Jadi kalau yang bisa berdiri ya berdiri. Jadi kita itu di usia lanjut itu bukan berarti kita harus stop dalam bergerak, karena kita harus terus melatih otot kita supaya otot kita enggak pada kaku dan kita enggak mengalami pemendekan dari otot atau sklerosis gitu kan, pemendekan dari otot. Jangan sampai kita ngalami seperti itu, makanya kita perlu latihan. Jadi yang seperti tadi ya, tanpa beban.
Sebenarnya untuk kita orang lansia jangan pikir kita nggak perlu beban gitu, karena kita membawa diri kita aja kayaknya udah nggak kuat katanya gitu. Tapi itu akan mempercepat pemendekan dari otot kita. Jadi dengan ini sekarang saya memberitahu oma opa supaya jangan tidak mau untuk olahraga dengan beban. Seperti contoh ini ya, ini seperti barbel. Di sini saya menggunakan 1 kilo, 1 kilo satu, ada juga yang setengah kilo. Untuk itu tuh, ya oma-oma nggak usah bingung, berat banget saya kayak gitu. Ini apa? Sampai 200 gram kalau nggak salah ada. Nah, coba dipraktekin. Nah, banyak gaya yang harus kita jangan olahraga cuma jalan lemes gitu. Kita harus melatih otot kita tuh dengan beban. Kalau nggak punya ini pun nggak punya ini pun dapat dengan botol aqua. Ini yang 600 ml. Boleh kalau misalnya mama merasa berat, bisa dengan yang 300 ml. Dan kalau oma kondisi kakinya nggak bisa, itu pun bisa dilakukan dengan yang penting setiap hari itu harus kita itu melatih otot-otot kita. Seperti saya itu sudah sekitar 10 tahun hampir 15 tahun, kalau tiap pagi tidak olahraga treadmill, saya merasa saya punya utang. Jadi kalau pagi saya harus pergi pagi, treadmillnya saya utang. Wah, ntar malam saya harus treadmill. Malamnya nggak bisa. Sehari, besok saya sehari 2 kali. Pokoknya yang ada di otak saya belum olahraga. Itu. Jadi oma opa, jangan lupa untuk setiap hari sisihkan waktu sekitar 30 menit untuk melatih otot-ototnya. Siap oma opa? Puji Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi sampai siang ini ya Tuhan. Kalau kami masih ada bisa di tempat ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami masih kuat ada di sini, itu semua karena Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan, hari ini Tuhan, firman yang disampaikan Pak Kris ya Tuhan, yang luar biasa mengenai pencurahan Roh Kudus. Biarlah kami semua mendapat pencurahan itu yang luar biasa. Biarlah itu mereka menjadi rema bagi mereka, bagi kami orang lansia di tempat ini ya Tuhan. Urapi terus ya Tuhan. Biarlah tidak hilang itu Roh Kudus ya Tuhan. Oh terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Christian ya Tuhan, yang telah membawakan firman yang luar biasa pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau urapi Pak Chris, keluarganya, istrinya, keluarganya Tuhan. Urapi juga Tuhan di dalam pelayanannya, di gerejanya Kau urapi, Kau berkati yang luar biasa untuk gerejanya ya Tuhan. Kami percaya dia melayani kemanapun dia Tuhan, kemanapun dia pergi ya Tuhan, Kau akan tuntun dia terus, Kau bimbing terus
percaya semua Kau yang mengatur, Kau semua yang melindungi untuk mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pengurus-pengurus masih tempat ini ya Tuhan. Walaupun kami pengurus yang sudah umur Tuhan, tapi kami masih punya semangat untuk melayani Engkau sampai Engkau datang kedua kalinya ya Tuhan. Kami percaya, pakai kami ya Tuhan untuk melayani umas, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Berikan kami kekuatan, kesehatan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan pemusik, WL singer semua Tuhan yang mengatur overhead semua ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk pelayanan pagi hari ini ya Tuhan sampai siang ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang kami Pak Niko dan Bu Hermin ya Tuhan. Kau berkati, pakai dia kemanapun ya Tuhan, berkata memberitakan firman-Mu Tuhan. Pakai kesehatan Pak Niko yang luar biasa Tuhan, pakai kesehatan, dan dimanapun dia berbicara banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kami juga percaya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pak Kiki ya Tuhan, gembala di tempat ini. Kau berkati Pak Kiki kemanapun dia pergi, pekerjaannya apapun yang dilakukan di pekerjaan singkulernya, pelayanannya dimanapun Tuhan. Kau berkati Ibu Melvin, anak mantu cucunya Kau berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua ini aku serahkan ke tangan-Mu. Dan kalau kami sebentar pulang Tuhan, biarlah jemaat-jemaat-Mu itu Kau tuntun, Kau tibakan di rumah, Kau sediakan kendaraan yang terbaik menurut kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami ya Tuhan, bangsa ini ya Tuhan, untuk pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran ya Tuhan. Biarlah Tuhan pakai mereka ya Tuhan lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan Indonesia di tangan-Mu, Indonesia ada di rancangan-Mu ya Tuhan. Penuhi Indonesia dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan di Indonesia ini ya Tuhan. Pakai biarlah mendengar kata-kata dari Engkau, hanyalah akulah jalan kebenaran dan hidup, hanya melaluilah aku kalian bisa selamat. Itu mereka akan mendengar Tuhan, mereka mendengar kata-kata seperti itu, dan terjadilah penuraian yang luar biasa, luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk doa-doa yang penuh kekurangan ini ya Tuhan. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan sebentar kami akan menerima urapan dari Pak Kris ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk dari doa untuk memberkati kami semua dari Pak Kris Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera, dan anugerah yang berlimpah-limpah yang berasal dari Bapa di surga melalui Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus turut menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Tuhan Yesus.